Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tita Sirayu dengan nomor pokok mahasiswa 10120522 dari kelas F1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pemahaman saya terhadap materi Ma'rifatul Insan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4 dengan dosen pengajar Ibu Dini Uluwiyah MPD. Ma'rifatul Insan. Siapakah diri kita? Manusia adalah makhluk Allah yang unik dan istimewa. Kita tercipta dari dua unsur yang sungguh berbeda satu sama lain. Tanah yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari langit. Kita ada karena tadinya tiada. Adanya manusia karena kudrat dan iradat Allah Sang Pencipta, bukan atas keinginan atau instruktur dari yang lain. Bagaimana kita bisa ada? Yaitu dengan proses langsung atau ajali dan proses tak langsung atau alami. Manusia-manusia ajali yaitu Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa. Sedangkan manusia-manusia alami yaitu melalui tahapan perkembangan seperti dijelaskan pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Terbuatnya kita ada cangkang dan ada isi. Cangkang manusia yaitu bentuk dasar atau fisik yang berasal dari tanah, sedangkan isinya itu yaitu ruh. Karakteristik ruh mulia karena berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia mempunyai potensi untuk menjadi hamba Allah yang bertugas sebagai khalifah di muka bumi. Potensi ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah yang telah memberikannya. Ada dua potensi, yaitu potensi internal ada dalam diri setiap manusia sejak lahir. Terdiri dari potensi ruhiyah, yaitu kemampuan memilih jalan hidup yang diilhamkan, jujur, jahat, atau takwa. Ada juga potensi akliyah, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ada juga potensi jasmaniyah, dan yang kedua yaitu potensi eksternal, yaitu yang dianugerahkan oleh Allah yang diberikan dari luar diri manusia, seperti petunjuk, fitrah, dan barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ma'rifatul Insan terbagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia berasal dari kata manu yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi yang mampu menguasai makhluk lain. Berasal dari penciptaannya, manusia diciptakan dari tanah, dijelaskan pada Quran Surat Al-Hijr ayat 28 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Selain terciptanya dari unsur tanah, manusia juga tercipta dari unsur ruh. Dijelaskan pada Quran Surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Dari dua unsur penciptaan ini, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Ma'rifatul Insan yang kedua yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia.
Hakikat manusia memiliki dua arti. Yang pertama, intisari atau dasar. Contoh katanya, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hati. Dan yang kedua, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Contoh katanya, pada hakikatnya mereka orang baik-baik. Makhluk Allah adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama, ada alam fitrah, berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Dia diciptakan ala fitrah yang dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang kedua yaitu lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah atau dhaif. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala manusia mengalami lemah, ajam atau tekad, lemah iman dan lemah kesabaran. Yang ketiga yaitu fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir atau butuh pada pemberiannya. Manusia adalah makhluk satu-satunya yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Itu karena dengan ditiupkannya ruh memiliki keistimewaan. Istimewanya manusia dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ma'rifatul Insan bagian ketiga yaitu Aqdul Insan atau potensi manusia. Menurut Islam, potensi manusia merupakan suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, potensi rohani, spiritual, dan akal atau mind. Potensi yang Allah berikan kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Dijelaskan pada Quran Surat Al-Mulk ayat 23 yang artinya, katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Potensi pendengaran menurut perspektif Islam yakni mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Potensi penglihatan di mana kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Potensi hati. Hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga mengarahkan kelima-lima panca indera manusia, sama ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Al-khianat merupakan salah satu sikap manusia. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajab dan menghinakannya. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah
dengan berbagai perumpamaan yang hina, seperti kal-an'am, bagaikan binatang ternak, kal-kalbi, bagaikan anjing, kal-kirdi, seperti monyet, dan kal-kincir, seperti babi. Ma'rifatul insan bagian keempat yaitu nafsul insan. Pada materi nafsul insan ini memfokuskan pada apa itu jiwa atau ruh, kedudukan ruh dan hawa nafsu, macam-macam nafsu berikut dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri dari tubuh dan ruh, sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Hal ini tampak dalam ayat Al-Quran yang artinya, maka nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu, dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 30. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan manusia diri sendiri, dan perbuatan pada diri manusia. Salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diciptakannya an-nafs atau jiwa. Ia adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, atau sejenisnya. Tanpa jiwa, badan manusia nyaris tidak ada bedanya dengan patung. Nah, yang selanjutnya yaitu sifatul insan, sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Ibnu Abbas menafsirkan kata fa'alhama hafujuraha wa taqwaha, bahwa Allah mengajarkan manusia arafaha tentang jalan fasik dan jalan takwa. Tidak jauh berbeda, Mujahid juga menafsirkan kata alhamaha sebagai arafaha, bahwa Allah memperkenalkan jalan taat dan jalan maksiat bagi manusia. Yang pertama, jalan benar atau takwa, yaitu membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisan, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Hal ini seperti kalamnya yang artinya, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 41. Yang kedua, bermakna taat dan beribadah, sebagai kalamnya yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dengan sebenar-benarnya takwa. Surat Ali Imran ayat 102 dengan makna pembersihan hati dan noda dan dosa itu yang ketiga. Berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwa. Di antaranya banyak bersyukur atau syakur, bersabar atau sobur, berhati lembut atau awah, yaitu sangat lembut hatinya, lagi banyak berdoa, penyayang, mempunyai keyakinan, orang yang beriman lagi banyak bertaubat, orang yang suka bertasbih atau sholat, orang yang memelihara diri, yakni seseorang yang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, lalu ia bertobat dari dosanya itu dengan sembunyi-sembunyi pula. Yang selanjutnya, suka taubat atau awab, terpercaya atau amin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.